Ustaz, kalau kita sedang mengikuti kajian ba'da maghrib di masjid, tidak lama kemudian masuk waktu isya, masih melanjutkan kajian, ustadznya masih melanjutkan kajian, sedangkan sholat isyanya sudah kajian selesai kurang lebih jam 9. Apakah seperti itu dibolehkan atau kita sholat isya dulu baru lanjut kajian? Quran surah ke-18, surah ke-9 saja, surah 9 ayat ke-18. Quran surah 9 At-Taubah ayat ke-18. Teman-teman sekalian, di Quran itu ada musalla, ada masjid, ada mihrab, itu berbeda. Musalla, kata pertamanya di Quran surah kedua ayat 125, posisi paling kanan di pertengahan. Mihrab tadi sudah kami sampaikan, ya kan? Ada di Quran surah ketiga ayat 37, ya kan? Ada di 38, 39. Masjid di antaranya ada di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-18. Fungsinya langsung dirinci di situ. Apa fungsi masjid? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Yang memakmurkan masjid Allah itu, ingat, makmur itu bukan ramai. Awas, makmur bukan ramai. Dari kata amira, sesuatu yang bermanfaat. Ya, sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau Anda ingin memakmurkan masjid, harus Anda isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Bukan ramai. Kalau ada ceramah di situ, maka ceramah yang dihadirkan adalah ceramah yang bermanfaat, yang meningkatkan iman, mendekatkan Anda dengan Allah, bukan yang ramai. Salah kalau pengurus masjid mengundang orang ceramah hanya untuk ramai saja. Maaf, banyak tawanya, tidak ada isinya. Ya, ada kamuflasenya, orang disuruh nangis itu kan, macam-macam dan sebagainya. Itu nggak tepat. Tidak tepat. Nah, sekarang fungsi pertama masjid ketika akan dimakmurkan, apa fungsi pertamanya? Setelah beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Allah, wa aqamas shalah. Fungsi pertamanya salat. Ingat ya, fungsi yang lainnya turunan. Fungsi utamanya apa? Salat. Jadi ketika fungsi salat kemudian bersamaan dengan fungsi turunan yang lain, wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah, menunaikan zakat, kemudian melakukan kegiatan yang mendekatkan kita dengan Allah sehingga takut kepadanya, ada ta'lim, ada TPQ, ada macam-macam, boleh di masjid. Nabi pernah ngajar di masjid Al-Suffah itu, ya, dekat ke pintu bagian baqi itu, ya. Teman-teman sekalian, kalau fungsi zakat bersanding dengan fungsi salat, maka zakat disimpan dulu, salat lakukan. Anda sedang transaksi zakat, ya. Qadar Allah kemudian panggilan azan, Allahu Akbar, simpan fungsi transaksi zakat, lakukan salat. Taklim urutannya nomor 3 di sini dan bahasanya umum. Masya Allah, ketika bersamaan dengan waktu salat, maka simpan taklimnya, tunaikan salat terlebih dahulu. Setelah itu baru tunaikan taklim kembali atau dilanjutkan. Ya. Kenapa ini penting dilakukan? Karena ketika azan dikumandangkan di masjid, fungsi itu kan memanggil orang salat. Orang mau berjamaah ke masjid, begitu mau salat, Anda masih taklim. Ada orang mau mampir, mau salat ke situ, sedang perjalanan. Ketika melihat Anda belum menunaikan salat, dia menyimpulkan nggak ada jamaah di sini, dia lanjutkan. Dan dia belum dalam keadaan sholat berjamaah. Kalau dia meninggal di pertengahan jalan, siapa yang tanggung jawab? Jadi teman-teman sekalian, menurut kami yang paling tepat berdasarkan arahan Al-Quran Al-Karim adalah dahulukan dulu sholat, baru kemudian dilanjutkan dengan taklimnya. Begitu sifat taklim Rasulullah SAW.